Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Firdaini Agustin, NIM 1714202126, kelas Perbankan Syariah 6D. Di sini saya akan memaparkan jawaban UAS pada mata kuliah Sistem Pengawasan pada Perbankan Syariah. Langsung saja soal yang pertama, yaitu jelaskan cara bank syariah agar dapat melindungi nasabah dari kerugian, serta jelaskan fungsi dari lembaga penjamin simpanan. Cara bank syariah agar dapat melindungi deposan dari kerugian yaitu dengan cara yang pertama, mencegah tindakan curang atau fraud. Yang kedua yaitu memperbaiki kesalahan manajemen. Yang ketiga yaitu mengurangi pinjaman berlebihan. Yang keempat, konsentrasi kredit. Dan yang kelima, eksploitasi sumber-sumber keuangan bank agar dapat memperkaya sebagian kecil pihak. Selanjutnya yaitu fungsi dari lembaga penjamin simpanan atau LPS, yaitu yang pertama, untuk menjamin simpanan nasabah di bank yang ada di Indonesia. Yang kedua, melindungi nasabah dari kerugian. Dan yang terakhir, melindungi sistem keuangan dari pengaruh buruk akibat hilangnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga keuangan. Selanjutnya soal yang kedua yaitu jelaskan mengenai alternatif yang ada di bank syariah. Jadi, bank syariah tidak melakukan simpan meminjam dengan bunga, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan dana, bank syariah memberikan pembiayaan melalui akad-akad bagi hasil dan akad-akad jual beli kepada nasabah. Muharabah adalah salah satu contoh dari akad jual beli yang diterapkan di perbankan syariah yang dapat diterapkan dalam sebuah investasi. Berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif bagi perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi dan berinvestasi yang beretika. Kemudian juga mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Selanjutnya, soal yang terakhir yaitu jelaskan mengenai jenis risiko yang melekat pada bank syariah serta bagaimana langkah untuk meningkatkan budaya manajemen risiko di bank syariah. Jenis-jenis risiko yang ada di perbankan yaitu yang pertama, risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko hukum, risiko likuiditas, risiko reputasi, risiko strategis, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil, dan risiko investasi. Akan tetapi dalam dunia perbankan, risiko yang sering muncul yaitu risiko operasional, risiko kredit, dan risiko likuiditas. Untuk membangun budaya risiko diperlukan suatu keterpaduan langkah antara pihak manajemen atau pimpinan dengan unit internal audit. Langkah-langkah yang dapat diambil dalam rangka menciptakan budaya manajemen risiko yaitu mencakup 5 tahapan. Yang pertama, komitmen pimpinan menciptakan irama yang sama. Sebelum penerapan budaya tersebut diimplementasikan, seharusnya ada komitmen bersama dari para pemimpin, karena pemimpinlah yang menjadi pendorong utama untuk memulai budaya risiko. Selanjutnya, manajer dan pimpinan level menengah berperan penting dalam mengkomunikasi dan mempengaruhi perilaku karyawan atau pegawai dalam upaya untuk mengimplementasikan manajemen risiko. Yang kedua, berikan edukasi kepada seluruh stakeholder mengenai pentingnya melakukan manajemen risiko. Sampaikanlah pemahaman kepada mereka bagaimana potensi kerugian jika tanpa manajemen risiko. 3. Lakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat knowledge sharing mengenai manajemen risiko, di mana karyawan dapat saling berbagi pengetahuan dan pengalaman mengenai manajemen risiko. Yang keempat, sesuatu menjadi kultur jika dilakukan secara terus-menerus dan konsisten dalam jangka waktu yang panjang. Oleh karena itu, supaya budaya risiko tercipta, maka harus terdapat komunikasi yang konsisten mengenai pentingnya manajemen risiko dalam aktivitas sehari-hari. Dan yang terakhir, jika organisasi mengekspektasikan supaya orang-orang di dalamnya melakukan manajemen risiko, maka harus diciptakan suatu pendekatan yang jelas terhadap manajemen risiko. Prosedur harus didokumentasikan, disosialisasikan,
untuk kemudian diimplementasikan dalam keseharian untuk mengambil keputusan. Hal ini juga supaya jelas dan tidak kebingungan mengenai langkah apa yang harus diambil. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.